Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Haniati, guru di SMA Negeri 13 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. SMA Negeri 13 Banjarmasin merupakan piloting angkatan pertama sekolah penggerak di Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kami telah memakai kurikulum Merdeka pada pembelajaran di sekolah kami, yang mana ini merupakan tahun kedua kami telah melaksanakan kurikulum Merdeka. Asesmen merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran yang tidak boleh ditinggalkan. Pada awal tahun pembelajaran atau pada materi awal yang ingin diajarkan, saya melakukan asesmen diagnostik awal kepada peserta didik. Hal ini bertujuan untuk mengetahui informasi awal dari peserta didik, dimulai dari kesiapan kognitif dan non-kognitif dari peserta didik tersebut. Saya menggunakan portal Merdeka Mengajar pada fitur asesmen murid untuk mengukur kemampuan awal peserta didik dengan menggunakan teks informasi dan literasi yang ada pada portal Merdeka Mengajar. Dan inilah hasil asesmen di kelas yang saya ajar. Setelah saya mendapatkan hasil asesmen yang telah teranalisis secara langsung pada fitur Merdeka Mengajar, hasilnya tersebut bisa saya pakai untuk membuat modul ajar atau bahkan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang saya ajar. Pada kesempatan berbagi praktik baik kali ini, saya mencoba melakukan model pembelajaran Discovery Learning pada kelas 10 fase E di kelas yang saya ajar untuk materi searching di bab berpikir komputasional untuk mata pelajaran informatika. Seperti biasa, setelah masuk kelas, mengucapkan salam dan berdoa bersama dengan peserta didik, saya melakukan pengecekan kesiapan dan kehadiran bagi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Setelah itu, kami bersama-sama melakukan ice breaking dengan memainkan permainan Nyanyuk Game di EduGame pada fitur portal Rumah Belajar. Kemudian, saya mulai menanyakan pertanyaan pemantik yang bersifat konstekstual kepada peserta didik untuk kemudian mengaitkannya dengan materi yang akan dibahas pada hari ini. Kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini serta teknis pembelajaran yang akan kami lalui bersama pada pembelajaran hari ini sambil memberikan motivasi kepada peserta didik. Pada penyampaian masalah, saya kembali mengaitkan permainan EduGame yang telah kami mainkan tadi dengan pertanyaan pemantik yang telah saya sampaikan pada awal pembelajaran. Kemudian, selanjutnya saya sajikan lewat PowerPoint dengan bantuan sedikit materi untuk peserta didik. Kemudian saya meminta para peserta didik untuk langsung mengkoordinasikan kelompoknya masing-masing dan langsung mengerjakan sesuai dengan LKPD yang telah saya bagikan. Setelah selesai, saya meminta para peserta didik untuk mengevaluasi hasil pekerjaan kelompok mereka masing-masing, yang mana sebelumnya telah mereka presentasikan di depan kelas. Setelah dievaluasi, maka mereka akan mengadakan perbaikan atas hasil dari LKPD yang telah mereka kerjakan untuk kemudian hasilnya akan mereka bagikan pada laman media sosial mereka. Kali ini saya menggunakan media sosial Instagram untuk membagikan hasil bukti karya mereka yang telah mereka kerjakan. Untuk asesmen formatif, saya memakai kuis yang saya sajikan melalui Quizizz untuk mendapatkan hasil evaluasi pembelajaran yang telah mereka lakukan pada hari ini. Dan saya melakukan apresiasi kepada peserta didik yang mendapatkan nilai tertinggi saat menjawab Quizizz tersebut. Untuk penutup pembelajaran, saya dan peserta didik bersama-sama melakukan kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini. Kemudian saya memberikan link bahan bacaan kepada peserta didik sebagai bahan pengayaan untuk peserta didik di rumah. Dan meminta kembali peserta didik yang hasil asesmen formatifnya belum sampai maksimal untuk kemudian mengulang kembali bahan bacaan hari ini yang telah kita pelajari di kelas.
Dengan fitur-fitur pada portal Rumah Belajar dan Merdeka Mengajar, tentu saja sangat memudahkan saya sebagai guru dan murid-murid saya untuk belajar mandiri di rumah atau bahkan juga di kelas. Demikian dari saya, Winda Haniati, guru pengajar di SMA Negeri 13 Banjarmasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rumah Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Helmi Hakim, guru sejarah SMA Negeri 13 Banjarmasin, akan sedikit mungkin memberikan review terhadap platform Rumah Belajar. Memang banyak sekali fitur-fitur yang menarik, baik dari fitur utama atau fitur lain yang mampu memberikan kita banyak inspirasi, terutama bagi guru dalam pengembangan media pembelajaran atau digunakan untuk asesmen pembelajaran. Pada platform Rumah Belajar ini, pada sumber belajarnya sudah banyak memberikan yang namanya sumber-sumber belajar yang begitu interaktif, komunikatif, dan menyenangkan bagi peserta didik jika kita menggunakannya. Namun mungkin keterbatasannya adalah untuk beberapa disiplin ilmu itu mungkin membutuhkan pengembangan yang lebih baik lagi, karena mungkin juga disesuaikan dengan kondisi perubahan struktur kurikulum saat ini, terutama kurikulum Merdeka yang mungkin di sini diharapkan juga platform Rumah Belajar mampu menyikapinya dengan memberikan yang namanya sumber-sumber belajar terkait dengan kebutuhan pada kurikulum Merdeka tersebut. Dan yang kedua mungkin pada fitur bank soal juga mungkin perlu ditambahkan untuk asesmen kebutuhan guru dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Itu saja mungkin sedikit review dari saya. Salam literasi, salam Rumah Belajar. Dadah, assalamualaikum.